Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zul. Kebetulan dalam seminar ini saya yang menjadi paling muda nih di antara para pembicara. Yang sebenarnya karena saya sudah menjadi bagian dari panitia pada waktu itu pertama kali sudahlah pembicaranya nggak usah ada yang dari Solo gitu, tapi diprotes oleh kawan-kawan harus tuan rumah harus mewakili. Waduh, gitu. Akhirnya saya ditunjuk kawan-kawan untuk mewakili dari isi Solo sebagai pembicara. Baik Bapak Ibu semua, saya akan presentasikan etnomusikologi Indonesia, dinamika dan tantangan masa depan. Tapi ada titipan dari panitia yang wajib kami sampaikan bahwa acara simposium ini, APSEI, sepenuhnya disponsori oleh Pak Edi dan Pak Mahendra dan kawan-kawan gitu. Jadi kantornya Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Gitu. Jadi tidak memberatkan keuangan lembaga yang lagi cut off katanya. Gitu. Jadi sepenuhnya dibiayai oleh Pak Edi, Pak Mahendra dan kawan-kawan dari Jakarta. Itu lewat proposal yang diajukan oleh etnomusikologi. Bapak Ibu semua, sebenarnya di sini ada dosen-dosen saya semua, termasuk Pak Zul itu adalah dosen, dan saya kebetulan dosen saya masuk di etnomusikologi itu tahun 2008 Kak Rita, di mana jurusan etnomusikologi saat itu masih program studi etnomusikologi di bawah jurusan Karawitan ISI Surakarta. Dan dosen etnomusikologi itu tidak banyak, yang banyak adalah dosen Karawitan. Setahu saya dosen etnomusikologi yang tetap dalam tanda petik itu hanya Pak Zul, Pak Aton, di sini ada Prof. Santosa gitu. Oke, hari ini kita mata kuliah studi lapangan, pengajarnya ya Pak Zul, Pak Aton. Oke, mata kuliah ini selesai, selanjutnya kita beralih ke mata kuliah budaya musik Nusantara. Iya, pengajarnya ya masih Pak Zul dan Pak Aton. Oke, kalau begitu kita beralih ke mata kuliah yang tetap Pak Zul dan Pak Aton. Dari sehari itu ketemu dari pagi sampai sore ya beliau-beliau itu saja gitu. Dan kebetulan juga di sini ada guru-guru saya, ada Prof. Santosa, juga ada Prof. Bambang Sunarto dan Prof. Rustopo. Terima kasih sudah hadir pada hari ini gitu. Dan juga ada Pak Gombloh, Mas Gombloh ini dulu rekan ngajar di jurusan etnomusikologi, juga senior kami. Dan saya baru tahu dari Pak Jabatin bahwa beliau sudah melakukan riset 12 tahun dengan Pak Gombloh kemana-mana begitu, tapi sayang kalau makan kok Pak Zul terus yang bayari Pak Gombloh ini. Jarang traktir, waduh ini yang baru terbuka oleh Pak Jabatin bahwa proyeknya banyak juga beliau, tapi ya tetap saja kalau makan yang bayari Pak Zul. Oke, Bapak Ibu semua, ini saya ambilkan dari buku saya yang akan terbit, yang kebetulan judulnya adalah Etnomusikologi, isu-isu terkini etnomusikologi yang akan diterbitkan oleh BRIN pada tahun ini. Mungkin minggu ini sudah akan rilis gitu, dan kebetulan di sini ada Prof. Santoso yang memberi kata pengantar terkait buku itu. Kebetulan ada dua buku, yang pertama etnomusikologi dan isu-isu terkini di selingkarnya, yang kedua adalah isai-isai saya yang diterbitkan ulang yang di Kompas dan Tempo dan Jawa Pos, isai-isai musik diterbitkan BRIN, juga insya Allah tahun depan sedang menyiapkan naskah juga, judulnya Etnomusikologi Indonesia, yang kemungkinan besar akan diterbitkan pula oleh BRIN gitu. Dan saya sudah menulis makalah lumayan panjang di dalam konteks seminar ini, nanti bisa Bapak Ibu dapatkan kurang lebih 11 halaman. Dan saya tidak dibesarkan dari ruang sejarah yang kuat sebagaimana Pak Jabatin, Pak Edi dan Kak Rita tentang MSPI, MMI dan sebagainya. Waduh, saya menganggap itu seolah-olah mitos yang berada di kepala saya gitu. Karena saya etnomusikologi katakanlah baru, dan baru saja kalau boleh disebut begitu etnomusikolog muda begitu yang putus sejarah itu, tidak terlibat di dalam konteks MI, MSPI gitu, sehingga hanya membaca warisan-warisannya saja pada hari ini. Gitu. Oke, next, Mas Sigit. Ini kenapa ada ilusi mempertahankan kemurnian musik tradisi gitu. Musik tradisi bersifat dinamis dan terus berkembang. Saya ada cerita yang cukup menarik, pada waktu itu saya menguji tesis kalau tidak salah dengan Pak Zul, menguji tesis, judulnya kalau tidak salah Karawitan Dudul. Wah ini menarik ini Karawitan Dudul, karena apa? Semua pemainnya adalah memakai keyboard,
memakai keyboard yang harganya sangat mahal, ada yang 45 juta, ada yang 97 juta gitu. Wah, dalam batin saya, wah ini pasti permainannya luar biasa itu. Karena ada 11 keyboard yang dipajang layaknya karawitan, di depan keyboard itu ditulis Bonang, ditulis Kenong, ditulis begitu studinya di sebuah desa gitu. Dalam bayangan saya ketika dimainkan pasti komposisinya luar biasa. Tapi ketika dimainkan ternyata tung 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 ting tong tung tung pakai satu jari begitu. Dalam batin saya, ini hanya sekedar memindah Bonang ke keyboard yang luar biasa mahal gitu. Itu pertama menyadarkan, wah ternyata bagaimana persepsi mereka terhadap perubahan, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga terpatik ketika Prof. Marsam pidato di Senatalis. Di situ ada kata yang cukup saya ingat adalah ketika beliau melakukan penelitian di suatu daerah dan ada ritual di makam gitu. Ritual yang sudah berlangsung selama ratusan tahun atau puluhan tahun barangkali dan diyakini bahwa di situ mendatangkan rezeki, ada persoalan transendental berhubungan dengan masa lalu dan sebagainya, tiba-tiba menggunakan sound horeg, sound yang gigantik sekali gitu. Dengan tradisi yang dimainkan dengan begitu, ada kata yang cukup menarik. Apakah dayangnya sudah melek teknologi ya gitu? Apakah masih mewarisi tradisi yang lalu gitu? Dari situ juga mematik saya, oh ternyata masyarakat dinamika di arus bawah itu sudah berubah. Terus kemudian kita dalam tanda petik mati-matian mempertahankan musik tradisi, sementara pelakunya sendiri sudah bersentuhan dengan gawai, sudah bersentuhan dengan apa yang disebut YouTube, Instagram dan sebagainya. Barangkali etnomusikologi juga harus membaca fenomena ini tidak sekedar dalam tanda petik upaya untuk mengurung sebuah musik menjadi entitas yang aslinya seperti itu. Bagaimana dengan perubahan-perubahan yang terjadi yang selama ini dianggap sebagai menghancurkan tradisi dan sebagainya, padahal perubahan itu kemungkinan besar munculnya dari masyarakat pemilik musik itu sendiri. Karena itulah kemudian saya meyakini bahwa perubahan itu mencerminkan adaptasi yang alami. Ada ketakutan dalam diri kita bahwa ketika musik tradisi itu berubah maka kita akan kehilangan nilai-nilainya. Kita akan kehilangan ruang di mana dia mencerminkan tentang siapa kita gitu. Padahal musik akan terus berubah dan berkembang. Yang ironisnya adalah adanya teknologi digital itu menyebabkan demikian. Jadi saya kadang-kadang tertawa juga ketika ada etnomusikolog atau katakanlah peneliti musik yang selalu mendengung-dengungkan bahwa tidak boleh, bahwa musik itu harus berubah, dalam arti dia harus kemurnian musiknya harus dijaga dan sebagainya. Sementara pelakunya sendiri sudah bermain tiktokan setiap hari, gitu. Sementara kita masih berhubungan dengan kerangka leluhur yang luar biasa yang harus diwariskan. Bagaimana kita menyikapi tentang persoalan ini? Sementara itu sudah tumbuh dengan cukup cepat yang ada di masyarakat. Next, Mas Git. Gitu. Lah ini, saya memandang bahwa pertukaran budaya itu lebih luas, bahkan dalam genre musik tradisi. Bayangkan kalau dulu orang menata gamelan itu kan wajib kalau gong, kempul dan sebagainya di belakang, rician wingking, rician tengah itu demung dan sebagainya, rician ngajeng itu bonang dan sebagainya. Apa yang terjadi ketika itu diinput dari alat yang bernama mikrofon? Disebarkan, diolah dari mixer dan disebarkan lewat pengeras suara. Masih pentingkah kita menata gamelan seperti itu ketika semuanya bisa diatur? Bagaimana konsep perubahan yang terjadi? Bagaimana mempertahankan gamelan dalam konstruksi aslinya jika teknologi mampu mengubah itu? Gitu. Jadi ada tantangan interaksi budaya global yang juga harus kita sikapi dengan sangat kritis, terutama dalam konteks adaptasi teknologi baru dalam musik tradisi sebagai upaya pelestarian. Apakah konteks pelestarian kita itu hanya sebatas menjaga kemurnian musik itu, ataukah paling tidak dia akan berkembang sebagaimana zaman yang harus menuntutnya? Saya teringat juga waktu itu guyonan di kami ketika campur sari itu menjadi virus yang luar biasa, campur sari itu, dan saya teringat di teman-teman di jurusan kami waktu itu di jurusan karawitan itu seolah-olah begitu bilang haram hukumnya mahasiswa itu memainkan musik yang tidak bagus itu gitu, karena gamelan bersentuhan dengan keyboard itu kan false dalam arti karena tidak match gitu, dan mereka harus dijaga kemurniannya memainkan gending-gending tradisi yang sangat kuat gitu di kampus gitu. Begitu mereka keluar mereka membuat kelompok campur sari main dan mendapatkan uang untuk kuliahnya. Bagaimana kita menyikapi itu? Itu terus juga ketika gamelan itu muncul,
elektronik gamelan dari kawan-kawan Udinus. Kami dari lembaga ISI Surakarta waktu menolak dengan sangat keras, nggak bisa main gamelan lewat perangkat teknologi. Karena main gamelan itu harus ada matsinamadan, harus ada komunikasi musikal dan sebagainya. Pak Wali Kota pada waktu itu, Pak Rudi juga bilang gitu, itu nggak boleh itu main gamelan pakai pakai smartphone, itu ada etika, ada tradisinya. Setahun kemudian teman-teman Udinus mendapatkan penghargaan dari UNESCO, dari pelestarian itu. Terus apakah kita akan terus begitu ataukah adaptif? Oke, katakanlah teknologi berkembang dengan cukup pesat, kita tidak setuju, oke. Tapi kita menyerap keilmuannya, kemudian kita menciptakan produk baru yang dalam tanda petik lebih ramah. Oke, kita ciptakan teknologi baru yang lebih ramah, apakah tidak seperti itu? Ataukah kita akan masih terkungkung dalam konteks apa tadi yang disebut sebagai core tradisi itu pertahankan mati-matian sementara publik sudah sangat berkembang sedemikian rupa. Itu tantangan-tantangan yang saya hadapi pada waktu di ISI Surakarta, dan karena itulah kemudian saya selalu mengkritik di etnomusikologi, mungkin juga di Jurusan Kawin, harus ada mata kuliah musik dan teknologi. Musik dan teknologi itu harus benar-benar dikuasai gitu. Karena itulah saya jarang sekali melihat teman-teman karawitan misalnya atau etnomusikologi tugas akhirnya kalau memang itu kekaryaan ya bagaimana teknologi musik mampu hadir di situ, teknologi karawitan gitu. Karena memang tidak ada itu di dalam konteks kurikulumnya. Padahal publik pemilik musik aslinya, katakanlah musik yang ada di daerah itu sudah bersentuhan dengan TikTok dan lain sebagainya. Gitu. Sementara kita masih kekeh dalam itu. Bagaimana konstruksi kurikulum akan mengubah wajah kita etnomusikologi ke depannya gitu. Dan inilah yang disebut sebagai evolusi identitas ya. Perubahan dalam musik tradisi sebagai perkembangan identitas budaya yang dinamis saya kira. Sebagaimana tadi campur sari campur sari ketika surut kelenengan tumbuh lagi dan sebagainya gitu. Jadi lebih baik kita menyikapinya dengan sangat dewasa dibandingkan dengan mengutukinya dan menolaknya gitu. Jadi saya menulis waktu itu di Jawa Post begitu. Lanjut Mas. Ini juga bias laten dalam etnomusikologi. Ada upaya ini perspektif kolonial itu kan selalu melihat non-barat dianggap sebagai statis dan eksotik gitu. Jadi kalau kita meneliti musik-musik yang ada di hutan, katakanlah begitu, ada di daerah, pelosok daerah, kita selalu memandangnya ini harus sangat eksotik yang harus dilestarikan, dipertahankan dan sebagainya. Seolah-olah haram hukumnya dia untuk berkembang gitu. Gitu sebagaimana pernyataan Prof Marsam tadi ketika ada sound yang luar biasa, bagaimana perspektif dayangnya dalam melihat sound itu gitu. Jadi apakah kita akan masih menggunakan perspektif kolonial di dalam melihat bias laten bahwa tradisi itu harus statis, harus eksotisme di situ yang dipandang sebagai sesuatu yang yang unik, yang aneh dalam tanda petik gitu. Gitu. Artinya apa? Ketika itu kita terus berlakukan ada standarisasi interpretasi, analisis berdasarkan kriteria akademik barat. Karena itu kemudian ketika tesis dan disertasi atau muncul skripsi, pasti ada sarannya. Selalu mahasiswa menyarankan bahwa kita harus melestarikan musik tradisi karena musik tradisi adalah jati diri bangsa dan sebagainya gitu. Tanpa ada upaya bahwa persentuhan itu lentur dan liat gitu. Jadi sejauh mana itu akan berubah, bagaimana kita menyikapinya. Saya kira ini isu yang cukup menarik untuk diulas, apalagi di dunia digital yang disebutkan oleh Pak Jabatin tadi, ketika ada musisi gandrung katakanlah direkam dan seolah-olah lewat digital kita bisa menikmati upaya pelestarian, padahal musisinya sedang tidak ada uang misalnya, atau tidak mendapatkan royalti. Bagaimana kita harus menyikapi itu? Dan pengabaian konteks sosialnya, fokus pada struktur musik bukan pada proses nilainya. Saya menulis di Kompas waktu itu judulnya repatriasi kalau tidak salah. Karena seperti tadi yang diungkap oleh Pak Jabatin, selama ini musik-musik tradisi kita itu hanya diambil, dicomot nilai dan pengetahuannya tanpa ada upaya repatriasi, mengembalikan kepada pemilik musiknya. Itu yang didengung-dengungkan oleh kalau tidak salah Prof Santosa yang bilang bahwa ketika Anda meneliti musik, kembalikan musik itu tempat di mana Anda mengambilnya gitu, agar mendapatkan nilai yang lebih bermanfaat pada mereka. Sebagaimana yang tadi Pak Jabatin ketika melihat Besalen, apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi penelitian-penelitian tesis disertasi tentang musik atau dalam perspektif etnomusikologi masih
masih dalam upaya untuk mengambil itu kemudian menjadi syarat akademik untuk lulus, tapi upaya untuk mengembalikan itu yang jarang kita lacak gitu. Dan kebetulan saya dengan Jody Diamond itu menggagas tentang repatriasi musik yang selama ini musik-musik yang diterbitkan, penelitian musik yang diterbitkan oleh orang Indonesianis atau orang Barat yang dalam bahasa Inggris, mungkin ke depan harus kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dan kita kembalikan kepada pemilik musik yang dimana ide, wacana, gagasan itu diambil dari sana gitu. Jadi bukan menempatkan mereka sebagai objek tapi subjek yang bersuara tentang dirinya. Nah itu yang kadar kemanfaatan ilmu psikologi yang selama ini adalah persoalan yang terus kita hadapi gitu. Dan ini menghadapi mengatasi bias dalam penelitian. Kenapa ini penting? Bapak Ibu, pendekatan reflektif menyadari dan mengakui potensi bias dalam penelitian. Jadi sekarang itu di jurnal-jurnal musik terbaru, etnomusikologi, ada ruang yang disebut sebagai limitation research gitu. Jadi apa keterbatasan dari penelitian ini dan apa yang menyebabkan keterbatasan itu ada dan bagaimana mengembangkannya ke depan gitu. Jadi kita seringkali menempatkan musik itu hanya sebatas objek yang kita gali makna dan nilainya dan lain sebagainya, tapi tidak pernah ada sumbangsi bagi kehidupan musik itu kayak apa ke depannya gitu. Dan kolaborasi dengan komunitas lokal sangat jarang. Nah ini yang saya 15 tahun mengajar di jurusan etnomusikologi dan baru 4 tahun menjadi ketua jurusan. Ketika mahasiswa presentasi saya selalu melihat bahwa data itu selalu diambil dari YouTube. Diambil dari YouTube ketika mereka presentasi. Saya bilang, loh kenapa kok Anda mengambil data dari YouTube? Ya karena di YouTube sudah tersedia Pak. Ngapain saya harus dalam tanda petik mengambil data di lapangan ketika di YouTube itu sudah tersedia? Oh, bagaimana dengan fieldwork, studi lapangan kalau begitu? Kalau begitu kerja-kerja etnomusikologi ke depan hanya bisa dilakukan di atas meja ketika data itu sudah sangat melimpah di dalam digital atau internet. Nah ini tantangannya ke depan. Jadi oleh karena itulah kemudian perspektif dekolonial melihat musik sebagai ekspresi yang berhak berkembang itu menjadi penting. Tidak lagi dalam konteks kita menjuputnya tetapi melihat realitas di lapangannya kayak apa. Gitu. Sama seperti saya pernah melakukan penelitian ketika bagaimana teknologi mikrofon itu hadir di dalam konteks musik. Ketika penelitian di Jawa Barat ada seorang pengendang itu yang marah sekali kepada sound engineer-nya karena merasa kendangnya itu tidak dikasih mikrofon begini. Wah, dia marah-marah begini. Ini coba mikrofon, dikasih mikrofon, padahal dia sudah ditembak mic yang dari jauh, apa sih namanya gitu. Dan ini sudah masuk, dan dia marah-marah, tolong dikasih mikrofon. Akhirnya dikasih mikrofon dan mikrofonnya dimatikan oleh tukang mixernya. Tapi habis gitu ngejar, bagus, bagus gitu. Artinya apa? Bagaimana mereka teknologi itu yang, itu realitas yang kita temui di lapangan. Begitu juga dengan seorang dalang Banyumas, ketika dia disuruh dalang gitu, dia tidak mau. Loh, kenapa kok Anda tidak mau? Saya biasanya itu pakai mikrofon itu Pak di leher gitu. Oke, kalau gitu kita pakai mikrofon tapi nggak ada kabelnya. Lah di situ dia pede sekali mendalang. Artinya apa? Teknologi itu sudah menjadi bagian integral dari kehidupan katakanlah seniman tradisi dan musik tradisi kita. Dan mereka sudah bersentuhan dengan apa yang disebut sebagai YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Terus persoalannya kemudian sejauh mana upaya konservasi itu masih bisa kita lakukan ketika mereka sudah sangat dalam tanda petik liar berkembang seperti itu. Gitu. Jadi itu tantangan. Karena itulah kemudian pendekatan partisipatoris itu menjadi penting, keterlibatan dengan komunitas, manfaat bersama dan perspektif holistik. Jadi ketika teknologi itu memuat semua musik yang ada di internet, semua mahasiswa presentasi tugas akhirnya itu dengan data yang diambil dari internet. Terus apa pentingnya fieldwork? Ini yang harus kita renungkan lagi. Mungkin 80% ketika mahasiswa etnomusikologi saya presentasi tentang musik itu yang ditampilkan lewat YouTube. Karena data itu sudah tersedia Pak. Dan kami mulai melarang bahwa mahasiswa dilarang menampilkan YouTube sebagai sumber utama. Karena itu second hand, tangan kedua. Harus data yang diambil sendiri. Pak, tapi kan kalau yang data saya ambil sendiri itu enggak bagus. Oh, urusan ini kan bukan urusan bagus dan tidak bagus. Tapi dengan Anda mengambil data sendiri, dengan mengambil data, Anda hadir di dalam masyarakat itu, bersentuhan dengan mereka.
ruang inilah yang hari ini itu hilang ketika teknologi itu hadir dan ketika semua data ada di sini. Apalagi sekarang ada ChatGPT, artificial intelligence dan lain sebagainya. Data itu bisa dikombin sedemikian rupa. Bagaimana etnomusikologi ke depan menyikapi terkait dengan hal itu. Bahkan saya yakin kami mengusulkan Turnitin yang mendeteksi artificial intelligence dan ketika kita gunakan itu hampir 80% mahasiswa menulis tesis dan skripsinya itu lewat artificial intelligence. Gitu. Jadi ini gimana terus kita menyikapi itu gitu. Bukan hanya penelitinya, yang diteliti pun sudah sejauh itu tadi dengan teknologi. Gitu. Dan inilah dampak teknologi dalam penelitian etnomusikologi. Digitalisasi musik bagus sebagai upaya konservasi, sebagai upaya pelestarian, katakanlah begitu, dokumentasi. Tapi kemudian digitalisasi yang sangat banyak itu seolah-olah menyediakan bahwa kita nggak usah ke lapangan, itu sudah tersedia di dalam laptop kita, tinggal kita merangkainya saja gitu. Dan itu juga distribusi global, musik tradisi dapat diakses oleh khalayak lebih luas, tentu saja. Dan dokumentasi digital itu penting. Tapi tantangannya tadi, hari ini ada kecenderungan etnomusikolog kerja di atas meja, gitu. Jadi hanya sekedar berbekal laptop selesai. Dan tantangan teknologi dalam etnomusikologi, hilangnya konteks karena mahasiswa tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, standarisasi interpretasi karena kita menggunakan persepsi dekolonialisasi yang harus dirawat tadi, tentang musik itu harus berkembang, biarkan gitu, dan ada komersialisasi, sementara musik etnik itu sudah menjadi musik global, dijual di mana-mana dan sebagainya gitu, dan kita harus menghargai itu sebagai upaya bahwa musik itu juga bisa berkembang dan liat gitu. Menyeimbangkan teknologi dan tradisi, ada tantangan yang cukup menarik di dalam etnomusikologi. Ketika kami melakukan survei mahasiswa kami yang lulus di etnomusikologi ISI Surakarta itu hampir 80% itu menjadi guru seni, guru musik di sekolah-sekolah. Terus pertanyaannya adalah kenapa kita tidak membuka sekolah pendidikan musik saja pada waktu itu gitu kan. Terus nanti kalau apa hubungannya dengan etnomusikologi kalau begitu? Oke, kalau mahasiswa jurusan pendidikan musik mencetak guru musik agar mahasiswa bisa bermain musik, kalau pendidikan musik ala etnomusikologi mencetak guru musik agar murid atau mahasiswa mengetahui konteks kebudayaan di balik musik itu. Jadi ketika ada siswa bermain gamelan, mereka akan mengetahui tentang apa itu Jawa. Jadi musik hanya menjadi lorong kecil dalam melihat konteks kebudayaannya. Musik tidak untuk diperlombakan, katakanlah begitu. Tapi musik adalah menjadi jembatan agar siswa menjadi lebih empatif, menjadi lebih arif gitu. Tidak ada lagi, bayangkan di kelas mereka sudah dituntut menjadi juara 1, ketika bermain musik mereka harus juara FLS 2N. Waduh, tekanannya sudah berat di mana-mana. Padahal musik adalah jembatan untuk menghubungkan pada sesuatu yang lebih tadi bijak, wise. Dan itu yang kami godok di etnomusikologi ISI Surakarta, dan insya Allah tahun depan mungkin pendidikan musik dalam perspektif etnomusikologi itu akan hadir, dan kami juga sedang menggodok prodi konservasi seni musik, pelestarian tradisi dalam perspektif etnomusikologi, dan juga mohon izin, mohon doanya juga tahun depan kami juga membuka program studi pasca sarjana etnomusikologi yang pertama di Indonesia dan akan dilangsungkan di ISI Surakarta gitu. Jadi upaya-upaya itu terus kami kembangkan. Dan juga ada satu lagi tentang musik bisnis. Oke, ketika konservasi sudah dilakukan, ketika pendekatan yang baik sudah dilakukan, bagaimana musik ini menjadi ladang bisnis yang bisa menghidupi tadi, menghidupi pelakunya dan sebagainya. Dan prodi bisnis musik juga tahun depan akan hadir di jurusan etnomusikologi ISI Surakarta gitu. Dan itu kontekstualisasinya. Terkait dengan hal itu misalnya bagaimana teknologi akan kita gunakan, pelibatan komunitas, dan juga etika di dalam penelitian yang tadi. Etika apa yang dilanggar ketika penelitian hanya on the desk, di atas meja saja, tidak pernah bersentuhan langsung dengan masyarakat pemilik musik itu. Next. Ini masa depan etnomusikologi Indonesia, Bapak Ibu, mengadopsi pendekatan partisipatoris yang lebih kuat. Jadi hari ini itu mahasiswa saya itu jarang sekali bersentuhan dengan objek yang ditelitinya. Seolah-olah itu sudah menjadi bagian dari yang sudah ada di media sosial dan internet. Wawancara juga sekarang lewat WhatsApp dan lain sebagainya gitu. Jadi itu tantangan kita, dan mengatasi bias laten melalui perspektif dekolonial. Jadi kita harus upaya mengambil saja tanpa mengembalikan, itu harus kita lawan. Kembalikan musik itu kepada pemilik musik yang pemiliknya.
Pasca Sarjana ISI Surakarta itu memberi pelajaran cukup berharga bagi saya. Ketika saya tanya kepada Pak Zul, kenapa kok tugas akhir mahasiswa penciptaan itu kok selalu di luar, tidak di kampus? Gitu. Dan jawabannya adalah, ya kita ingin mengembalikan musik di mana ide musik itu awalnya diambil. Gitu. Jadi kalau tugas akhirnya itu di Surabaya, dulu kita pernah ada tugas akhir di Doli, ya karena idenya itu diambil dari Doli. Jadi tugas akhir karya seni itu bukan untuk kami dosen, tetapi untuk masyarakat pemilik idenya, gitu. Pemilik awal ide itu, pemilik gagasan itu dibuat di Doli, di mana-mana gitu. Itulah yang membedakan Pasca Sarjana ISI Solo dengan yang lain ketika pentasnya, pertunjukannya itu di luar. Jadi mengembalikan upaya repatriasi itu. Lah kenapa kok tidak itu musikologi juga demikian? Gitu. Akhirnya saya bertemu dengan Jody Diamond dan kita mencoba menggagas konsep repatriasi ini. Oke, baik, dan ini sudah selesai Pak Zul. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua, dan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi secara etis untuk pelestarian musik. Saya tidak melankolia terkait tadi historiografi, Zapkens dan lain sebagainya. Oke, kita ada masalah apa sekarang? Apa yang bisa kita selesaikan? Dalam konteks jurusan etnomusikologi, apa yang bisa dilakukan? Nah, itu langkah-langkah yang akan kami coba godok di departemen yang saya pimpin saat ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.